Tiba-tiba, Mas Wo, Abil nggak bisa berdiri. 10 menit berlalu, Abil ngeluarin statement kayak gini. Udahlah, lu turun duluan aja, biarin gue di sini sendiri. Coba lu bayangin, di situ gue langsung ambil keputusan. Bil, lu gue gendong. Nyium dong Mas Abil. Ya, Mas Wok. Jadi gini, jadi pas ketika kita udah mulai nanjak yang agak curam nih, nah di situ si Gus Ega ini mulai masukin lah nih cerita-cerita sejarah bagaimana sih nih Gunung Merbabu itu seperti apa. Nah, jadi proses kita dari pos 4 itu kan udah mulai nanjak nih. Ya. Nah, dia cerita bahwasanya nanti ketika nanti di tengah-tengah antara pos 4 menuju puncak Ya. Pemancar, Ya. itu ada yang namanya Batu Bolong. Batu Bolong. Batu Bolong, nanti Oke. bisa dilihatin aja, saya juga ada fotonya tuh Mas Ya. Wok. Jadi di situ ada cerita juga tuh Mas Wok. Jadi bagaimana dulu ini ada tempat buat betapa. Jadi memang bentuknya seperti batu gitu Mas Wok, tapi dia bolong. Oh ya, kayak Bolong. semacam terowongan lah Iya, gitu. Ya, tapi ya, oke, memang oke. bisa dibilang cuma muat 2 orang saja gitu. Oke. Jadi 2 orang doang. Oke lah, kita belum ke situ sih Mas, karena Ya. posisinya beda. Nah, cuman dikasih tahu lah sejarahnya seperti apa. Ya. Cuman tapi Di spoiler yes, dikit-dikit tapi lah. Ya. dari jarak kita mendaki ini kelihatan masuk. Ya. Jadi kelihatan, oke. Ya. Jadi kita tetap jalur naiklah kita nih, terus aja. Nah, sampailah kita di puncak Pemancar nih. Oke. Jadi kan Merbabu ini puncaknya ini banyak nih Mas Wok ya, bisa dibilang ya. Oh, Dia iya. tuh ada puncak Pemancar, puncak Sarif, puncak Keteng Songo, sama puncak Triangulasi. Nah mungkin yang Oke. kalau sering naik ke Merbabu pasti udah nggak asing lagi tuh sama yang gue sebutin tadi tuh Mas Oke. Wok. Oke. Siap. Nah ketika kita sampai di puncak Pemancar ini, anak-anak udah bilang, kita udah nggak kuat. Oke Oh. lah, akhirnya kita pun juga nggak mau memaksakan ya masuknya Ya. di lalahnya juga waktu sudah mepet banget kan, bisa Ya. dibilang. Ya. Kita summit itu jam 12 siang, orang mana ya? Coba pendaki mana Ya. yang mau summit di jam 12 Iya, siang? Iya. Oke, akhirnya kita berleyeh-leyeh lah nih di puncak Pemancar ini. Ya. Oke, jadi kita kan pas summit ini memang kita bawa makanan, kita bawa roti, kita bawa nesting untuk ngopi-ngopi santai ya kan ya. Nah, jadi dari kita ngecamp itu, kita udah bawa air nih, karena memang kondisi air kita udah mulai habis nih Mas Wok nih. Jadi Oke. total itu kita bawa hampir 12 botol dan 1 jerigen. Oke. Dan itu tinggal 1 jerigennya tuh Mas Wok. Ya. Jadi 1 botol sisain di tempat kita camp, sisanya kita bawa tuh. Jadi kita bawa kalau nggak salah tuh yang gue masih inget itu 4 botol sama 1 jerigen. 1 jerigen. Jadi total Ya, ada 5. ya. Nah, jadi di puncak ini, maksudnya di puncak Pemancar ini pun kita sembari diskusi juga nih, mau pulang kapan? Gitu Mas Wok. Yang ini ya, yang Betul. balik ke penentuan awal itu ya. Kita mau pulang kapan nih? Akhirnya ya terjadilah sedikit perdebatan, akhirnya diputuskan bahwasanya kita kalau ngeliat fisik kita kayaknya nggak mungkin nih. Takutnya terjadi apa-apa, dan udah pasti dengan kondisi kita sekarang lagi summit siang-siang mau turun ini udah pasti kena malam. Ya. Itu beresiko banget. Ya. Gus Ega pun menolak karena memang dia yang lebih condong untuk kita pulang di hari Senin. Ya. Oke, akhirnya anak-anak setelah dikasih pemahaman nurut nih. Oke. Nah, jadi kita lagi asik ngobrol sampai lupa mau isi air. Masuk. Nah, kita sampai lupa mau isi air. Akhirnya yang masih ada tenaga, jadi cuman ada gua sama Gus Ega nih berdua. Ya, Jadi ya. posisi air itu kita mesti jalan lagi tuh ke arah mau puncak Sarif, Dari puncak Pemancar. dan Oke, itu masih jauh ya. banget Masuk. Ya. Bisa dibayangkan tuh. Akhirnya gue mulai jalan tuh dari mulai Pemancar, akhirnya karena yang memang fisiknya masih bagus cuman gue sama Gus Ega, akhirnya gue berdua jalan tuh bawa Ya. tas yang isinya botol kosong sama jerigen. Ya. Jalanlah kita berdua nih, gue sama Gus Ega. Oke, akhirnya setelah kita jalur naik turun, kita ngelewatin juga disebut namanya helipad. Dari situ emang ada bekas helipad. Kita jalan lagi. Nah, kita sempat istirahat dulu, gue sama Gus Ega itu di jalur pertemuan. Jadi dari sininya jalur Wekas, dari sininya Tekelan. Oh, Sempat di situ tuh kita istirahat dulu sembari kencing-kencing ya kan, habis kencing gua. Nah, ketika gua jalan lagi sekitar 10 meter, gua udah capek banget Mas Wok. Capeknya bukan karena apa-apa, karena memang air udah habis nih Mas Wok nih. Ya. Kering banget leher. Iya. Leher udah kering banget. Ya udah dah, kayaknya gue bilang, Gus, kalau gue ikutin lu, ini bakalan bahaya. Gua berhenti di sini aja nih. Akhirnya gue ngomong gini, Gus Ega, oh yaudah Riz,
gue jalan-jalan karena di fisik dia masih bagus karena memang dia emang udah sering lah, udah paham lah. Oke. Gue istirahat. Nah, cuman gue untuk memudahkannya lagi disarankan sama si Gus Ega, Riz, lu istirahatnya di jalur pertemuan tadi ya antara Wekas dan Tekelan. Ya, akhirnya gue ke situlah. Jadi di situ jalur Wekas, gue di sininya nih istirahat. Duduklah gue di batu situ. Oke, Gus Ega dia lari mulai dah tuh. Nah, di sinilah Mas Wo mulai bisa dibilang kejadian di luar nalar. Ya. Mungkin banyak yang bilang, masa sih, tapi ini based on yang gue rasakan. Ya. Dan ini bisa gue dibilang ini ya yang dirasakan sama orang-orang yang kalau lagi mereka nyasar di gunung, Mas Wok. Gue kondisinya bukan nyasar ya, gue lagi istirahat, cuman kondisi sendiri nih. Kondisi sendiri di jalur pertemuan antara Wekas dan Tekelan, itu bener-bener bikin bulu kuduk gue merinding. Karena kenapa? Di situ suara desiran rumput-rumput yang tertiup angin itu berbeda banget. Iya. Horornya ngelebihin kayak horor-horor dengar suara-suara makhluk halus, Mas Wok. Bener-bener bikin mental kita down lah gitu. Itu jam berapa, Mas? Itu sekitaran jam 2:30. Sore padahal. Sore. Cuman emang kondisinya mendung, tapi emang nggak hujan ya, mendung, adem sendu-sendu gitu deh. Boy, di situ gue bebacaan aja istighfar, takutnya ya kita kan namanya di wilayah orang lah bisa disebut gitu, kita nggak kondisi juga lagi drop. Betul, lagi drop, lagi kecapean. Nah, itu yang ngebuat kondisi fisik gue sedikit agak kebantu itu karena kenapa? Gue bawa kurma. Kan kurma itu identik sama gulanya yang tinggi, jadi biar dia cepet gitu naikin fisik. Akhirnya di situ gue makan kurma sembari gue baca-bacaan aja. Nah, di sini mulai nih Mas Wo, gue ngerasain hal-hal yang di luar nalarnya. Jadi ketika ada suara angin berhembus tuh bener-bener sunyi, bener-bener nggak ada orang gitu, hanya semburan angin yang kena ilalang-ilalang, rumput-rumput. Nah, sekitar kalau nggak salah 5 menit setelah suara angin itu Mas, ada suara dari jalur Wekas. Dari jalur Wekas nih? Iya. Oke. Suaranya tuh kayak pendaki, manggil apa? Kiu. 2 kali tuh. Nah, gue balas dong, Oi bang, Mas, begitu kan. Tapi kok nggak ada balasan. Sampai gue untuk meyakinkan gue lagi, gue masuk ke jalur Wekas. Mas Wok, gue masuk sekitar ada tuh 25 meter. Jadi dari tempat jalur pertemuan yang gue istirahat itu, gue masuk ke jalur Wekas itu 25 meter. Untuk memastikan ada pendaki apa enggak. Ya. Itu gue panggil lagi, Oi Mas, gak ada jawaban. Di situ bener-bener, wah ini gue bener-bener merinding lah. Gue buru-buru nggak pakai pikir lama lagi, gue langsung naik Mas Wok ke titik yang tadi gue istirahat. Jalur pertemuan tadi. Gue duduk lagi, gue makin banyak bebacaan doa yang gue bisa, gue panjatin, bener-bener bikin merinding itu. Dan angin tiupannya makin kencang masuk setelah ada suara kiu-kiu itu. Nah, dalam hati gue, kok ini si Gus Ega lama banget. Padahal dia bilang estimasinya dari jalur pertemuan antara Wekas dan Tekelan itu ke pos air, itu paling sekitar 25 menit atau 30 lah kalau jalan santainya Mas Wok ya. Nah, ini gue udah hampir 1 jam. Berarti kan udah hampir mau 3:30 kan gue di situ. Iya. Nah, gue tungguin lama. Oke lah. Dan alhamdulillahnya setelah 1 jam, datanglah ini si Gus Ega dengan ngos-ngosannya. Mukanya udah pucat apa. Gue dari tatapan matanya gue udah baca nih, pasti ada yang Gak beres. Cuman gue nggak mau nanya lagi, gue udah paham. Gue cuma bilang, Gus, iya, dia udah nunduk, oke, kita langsung jalan tuh. Alhamdulillah gue ketemu tuh. Baliklah kita nih ke puncak pemancar, menyamperi teman-teman kita tuh yang tadi 3 orang itu, si Rifki, Oncom, dan Jimmy. Kita samperin dan mereka mah santai aja, asik-asik foto-foto ya kan. Kita yang ngambil air udah setengah mati nih masuk ya kan. Oke. Ya udah, kita di situ ya gue juga sekitar ada 20 atau 25 menit lah nyeduh kopi lagi ya kan, karena air udah banyak kan nih persiapan. Oke. Kita nyeduh lagi, kopi lagi, ngerokok lagi. Nah, oke nih, kopi udah jadi nih, kita ngopi-ngopi. Nah, di sini ketika kita lagi ngopi, si Oncom ini bangun Mas Wok, berdiri gitu, cuma karena dia tertuju sama burung jalak nih, tertarik sama burung jalak. Nah, dia tertarik sama burung jalak, kebetulan kita bawa roti nih Mas Wok. Bawa roti untuk kita santap di puncak ya kan. Dia ambil roti, gue bagi roti dong sedikit. Ya udah, buat apaan lu? Tuh buat ngasih burung, oke. Nah,
burungnya ini posisinya ada di depan pos pemancar. Jadi pos pemancar itu ada bangunan masuk. Bener ada pemancarnya. Jadi bukannya aktif. Jadi kayak bekas dulu mau dibangun pemancar, cuman gagal gitu. Jadi cuman hasil sisanya ada. Dan ada pos di situ. Nah posnya itu biasanya untuk para pendaki-pendaki ini yang ketika lagi ada badai di puncak pemancar itu di situ. Masuk ke dalam situ. Karena itu berbentuk bangunan beton. Nah si oncom itu tertarik sama si burung jalak ini nih. Nah, dia lempar, kasih makan, dimakan sama burung jalak. Nah, tapi burung jalak ini semakin dideketin, semakin jalan dia. Nah, jalannya itu masuk ke arah pos. Okay. Nah, jadi posnya itu kan memang nggak ada pintunya ya. Jadi cuman kayak langsung blong aja masuk ke dalam gitu. Nah, setiap dilemparin makanan, dideketin lagi sama si oncom, dia jalan lagi. Nah, sampai pada titik si burung jalaknya ini ketika dideketin, dia masuk ke dalam pos. Nah, si oncom kan ketika burungnya udah masuk ke dalam pos, dia tetap dilemparin. Nah, ketika dia ngangkat kepalanya begini, ini dia tiba-tiba langsung lari. Nah, langsung lari ke kita nih yang lagi duduk di depan posnya itu, Mas. Nah, gue tegur dong, "Com, ngapa lu lari?" Enggak. Cuman gue udah tahu nih, udah paham. Tar aja, tahan. Gue bilang. Oke lah, jadi setelah itu kita turun nih. Nah, ketika mau turun, sebelum turun nih Gus Ega nanya lagi. "Guys, mau ini nggak lewat jalur yang Watu Bolong itu?" Boleh. Karena kan dia sama aja tuh ya, pecahannya nanti ketemunya di situ lagi, cuman antara kita yang naik sama kita turun agak beda nih jalurnya. Ya udah anak-anak mau kan, akhirnya kita turunin. Terus sekitar adalah turun kan lebih cepat ya masuk ya. Turun itu sekitar 20 menit sampailah kita di Watu Bolong. Di situ emang Watu Bolong itu udah dikasih pagar ini, bisa pakai rantai. Nah, jadi Gus Ega bilang ini kenapa dirantai karena udah banyak makan korban. Korbannya itu dalam arti gangguan ya. Gitu, dikarenakan dia sembrono entah apa, gue nggak tahu. Cuman Gus Ega pernah bilang di sini ada satu ranger yang dia lagi ngecamp sendiri ini masuk. Dia kan jadi memang kalau ranger itu kan memang ada tugasnya, dia harus nyisir jalur kan. Nyisir jalur, kebetulan dia sendiri istirahat di situ karena memang dia ada space ya untuk sekitar 2 tenda cukup lah. Di Watu Bolong itu. 2 tenda. Nah, itu sih ceritanya Gus Ega yang diceritain pada saat itu ya. Ada salah satu ranger yang akhirnya bermalam di situ. Itu dia cuma tahan 1 jam. Setelah tendanya jadi dia istirahat masuk dalam karena itu gangguannya bener-bener parah banget sampai tendanya itu diobrak-obrak. Akhirnya dia turun ke pos 4 untuk nenda lagi. Nah itu cerita versi dari si Gus Ega yang menjelaskan. Kita nggak lama kok di Watu Bolong itu karena memang waktu udah mau sore. Karena memang udah sekitar jam 4:30, hampir mau jam 5. Akhirnya kita buru-buru udah turun tuh dari Watu Bolong. Sampailah kita di tempat kita camp itu jam 6. Ya sekitar 10 menit atau 15 menit lagi mau maghrib. Dan itu bener-bener kondisinya cuman ada tenda kita, 2 tenda. Karena kita kan bawa yang kapasitas 4 sama yang 2. Cuman kita doang tuh. Nah, tuh si Abil emang dari awal sendiri kan. Nah, lah tuh kita udah sampai kan udah capek nih ya istirahat. Nah, salahnya kita di sini nih masuk. Kita satu rombongan kan di mana-mana ya. Kalau kata orang zaman dulu kalau maghrib itu nggak boleh di luar sama nggak boleh tidur. Betul. Dan ini kita tidur. Dan salahnya di gunung. Bisa Mas Wok tahu lah bagaimana epicnya nih. Lah. Jadi mungkin karena faktor kecapean juga Mas Wok ya kan. Kita kecapean, akhirnya semuanya tidur nih bener-bener. Nah, ini di sini gue pribadi ngerasa ada kejanggalan. Dan emang bikin bulu kuduk gue merinding. Jadi gini Mas Wok. Jadi itu gue ngerasa sih tidur gue udah ada sekitar setengah jaman lah. Setengah jam. Jadi antara kayak tidur nggak tidur nih, tidur setengah jamnya sih pulas, cuman kayak udah antar kayak mau bangun apa enggak. Jadi gue bisa ngerasakan kondisi sekitar walaupun mata gue rapat masih banget. Rapet. Betul. Nah, wah ini gue kan tidur berempat nih ya. Jadi posisi itu ada gue, Jimmy, Oncom sama Ripki. Nah si Ripki sama Oncom ini paduan suara Mas Wok. Wah ngoroknya gokil itu bener-bener. Ngoroknya gokil banget Mas Wok, bikin bete. Nah mungkin faktor itu juga tuh yang bikin gue jadi sedikit nggak nyenyak setelah setengah jam itu. Suaranya kenceng banget, saling bersaut-sautan. Nah di sini nih yang bikin gue benar-benar merindingnya. Jadi gue kan
kayak nggak bisa tidur ya karena suara mereka kencang banget. Tapi di sela-sela suara ngorok mereka ada yang suara aneh Mas Wok. Kalau ini gue pribadi yang gue rasanya Mas Wok itu suara cewek, Miss K. Kalau menurut gue ya, kenapa gue bisa bilang Miss K? Merinding. Karena suaranya tuh bener-bener jelas Mas Wok. Walaupun itu ada suara ngorok kencang banget nih dua orang ini nih. Sampai pertama walaupun mata gue merem ya, gue fokus gitu dengan suara ini. Beneran Mas Wok. Jadi suara si Miss K-nya ini itu tuh dia ngikutin alunan suara ngorok si Oncom dan si Rifki. Jadi ketika dia kenceng, suara si Miss K-nya ini ikut kenceng. Nah ketika ngoroknya pelan, dia ikut pelan Mas Wok. Nah di situ tuh gue udah mulai merinding tuh. Sampai-sampai gue walaupun dalam mata merem ya, gue mikir, gue halu apa enggak nih? Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, gue beraniin melekin mata tuh Mas Wok. Melek mata doang ya, melek mata. Kondisi di sini Jimmy, di sini gue kan paling pojok nih. Gue ngeliat mukanya Jimmy nih. Gue tarik napas, gue udah posisi udah melek nih. Gue kucek mata, gue iniin lagi. Nah ini dua anak ini masih saut-sautan tuh suara ngoroknya. Gue kucek mata, gue freshin lagi mata gue, maksudnya biar pandangan gue nggak kabur ya kan. Gue fokusin lagi tuh suara itu. Bener aja masuk. Suara si Rifki Oncom kenceng, si Miss K-nya ngikutin di belakang. Jadi kayak dia ngebayangin suara ngorok ini. Itu gue bener-bener merinding sekujur. Gue juga lagi. Gue merinding masuk dan itu apa dah? Gue merem lagi. Sleeping bag gue tarik, bener-bener gue tutup, gue udah merinding bener-bener gue bacaan. Akhirnya gue tidur tuh. Nah tidur. Akhirnya gue dibangunin sama Gus Ega itu udah jam 7:30. Biasalah, kita kan habis summit. Inian tuh habis summit, istirahat apa capek, makan malam lah. Nah kita bangun, di sini yang belum bangun cuman si Rifki. Karena tiba-tiba gue pegang badannya panas. Sampai-sampai tuh gue minta pastiin lagi Oncom, Gus Ega pegang badannya, bener tuh. Dibangunin juga si Rifki cuma, ntar. Emang bener panas, ya udah katanya ntar aja dah kalau masakan udah ready kita bangunin. Nah di situ kita masak-masak, kita bikin kopi hangat-hangatan. Nah di sini ada keanehan. Gini Mas Wok, kenapa gue bisa bilang keanehan? Ketika kita lagi nyiapin makanan dan nyiapin kopi untuk kita hidangkan nanti, gue ngeliat di sini Abil, ini anak nih udah berhenti ngerokok hampir 2 tahun Mas Wok. Udah berhenti ngerokok, cuman nge-vape doang. Tapi rokok tradisionalnya itu udah ngerokok. Tiba-tiba ini anak mau ngerokok lagi. Dan kalau dilihat dari track recordnya, rokoknya dia itu adalah rokok yang ada busanya, bukan kretek. Tapi dia pada saat kita lagi nyangin makanan itu dia mintanya kretek. Emang kita bawa kretek kan? Emang temen gue sebagian ada yang demen kretek kan? Minta kretek. Dan anehnya Mas Wok, biasanya orang yang baru mulai merokok lagi itu paling banter apa sih, setengah batang atau 1 batang lah. Karena kan pasti penyesuaian lagi kan. Ini kok terus-terusan. Itu sampai si Gus Ega nepok dia, berhenti, udah 2 batang. Karena kan kita juga bawa rokok kan udah mulai terbatas kan, mau masuk ke hari ketiga kan. Akhirnya tuh berhenti tuh karena dia ditegur kan. Ya udah, akhirnya setelah ditegur dia berhenti tuh. Ya udah lanjut masak lagi, makanan kelar. Nah, udah dah tuh kita makan-makan. Nah, sebelum kita mau makan, kita bangun Rifki kan. Masih susah juga dibangunin. Akhirnya sama Oncom nih, karena kan dia rumahnya emang dekat kan, jadi emang teman kecil, jadi banguninnya udah asal-asalannya tuh. Bangunlah dia nih. Dia bangun. Nah, si Rifki ini juga punya cerita Mas Wok, tapi kita nggak cerita di saat itu. Oke, malam itu aman-aman aja, santai. Nah, cuman pas ketika kita lagi makan nih, tiba-tiba Rifki spill sedikit ceritanya. Tiba-tiba pas lagi makan, mukanya muka pucat ya, karena emang badannya lagi panas kan. Kok tadi gue pas dibangunin sama si Oncom, mimpinya kayak lagi perang. Tapi perangnya itu bukan perang yang kayak sekarang ya pakai tembakan. Jadi perangnya itu dia pakai pakaian adat kuno zaman dulu, Majapahit, Mas Wok. Perang kerajaan gitu. Nah, itu dia. Nah, nyeletuk lah nih si Oncom. Lu kerajaan merah apa hijau? Wah, si kampret emang nih mulutnya asal-asalan aja. Ditepok lah sama gue sih, jangan sembarangan. Gak tau guys, gue di merah apa di hijau. Udah tuh kita makan. Nah, di saat makan itu gue nyeletuk kan. Nah, kayaknya ada yang kurang dah nih lauk nih. Kita kan bawa ikan asin, goreng enak kali ya. Digentak gue, Mas Wok, sama Gus Ega sama si Abil. Lu makan nasi uduk, yang ada aja makan nih. Ngapa sih orang ikan asin enak kan? Namanya
ada sambal ada gini kan kurang ikan asin kan yeah. kayaknya ada yang kurang kan. Lu mau kita kenapa-napa? Dari situ gue diem tuh. Yeah. Oh iya. Jadi ya bisa kita tahu bahwasanya goreng ikan asin di gunung itu pantangan banget kalau malam hari ya. Yeah, tapi kalau siang hari sih nggak masalah. Tapi itu apa cuma di Merbabu aja? Enggak sih ya. Biasa beberapa gunung ada yang boleh ada yang enggak sih Mas. Cuman tapi biasa soal waktu aja sih. Jadi malam itu kan mungkin karena baunya kali jadi itu bisa memancing makhluk-makhluk itu datang mereka datang. Oke. Setelah ditegor dengan tegas itu gue akhirnya diem dah tuh. Udah gue makan yang adanya aja nih. Oke, kita makan. Selesai dah tuh ngopi-ngopi, akhirnya kita mulai tidur lah nih. Di jam 10:30 tidur lagi dah tuh. Udah kita nggak ada cerita, mungkin emang masih capek lagi, ada tidur lagi tuh. Jadi cerita kejanggalan itu cuman ada Rifki tuh pada saat malam itu, dia ngasih dia sedikit. Oke, tibalah nih pagi-pagi kita bangun semua di jam 6. Oke, jam 6 kita prepare semua, jadi kita pas bangun siap-siap, tenda udah mulai gini-gini, sembari yang sebagian ada yang masak-masak, yang ngerapin tenda, semuanya udah pada tugas masing-masing. Oke. Sampailah kita di jam 8:30 kita makan dah tuh Mas Wok, karena makanan sudah ready, udah apa. Nah, kita udahlah tuh makan-makan ya, Mas Wok, udah kelar, aman. Nah, di sini ada spill cerita tipis-tipis juga nih Mas Wok. Nah, yang nyepil cerita itu adalah pertama ngomongnya si Oncom. Pas lagi makan nih ya. Gue bilang kan, buset dah lu tau nggak kemarin gue kenapa yang pas kita lagi lupa ada ngopi-ngopi di depan gue tiba-tiba lari dari pos pemancar itu. Dia bilang pas gue lagi ngelempar makanan dan dia palanya ngadep ke sini, berarti kan posisinya dia masuk ke dalam lorong. Itu ada makhluk hitam versi dia ya. Itu begini masuk, gini dia. Dari dalam. Itu dia makanya ngibrit kan. Nah, lanjut lagi. Si Gus Ega cerita, kenapa dia ngambil air lama. Ini posisi nih, sekarang nih habis beres-beres nih ceritanya. Iya, habis beres-beres. Jadi kita kelar makan, maksudnya sembari proses kita prepare mau balik, kita spill cerita-cerita nih. Si Gus Ega cerita, kenapa sih gue bisa lama di atas ini? Dia bilang gitu kan. Nah, jadi ketika dia berpisah sama gue tuh, dia mulai ke pos air, oke tuh. Ngambil airnya sih aman-aman aja Mas Wok. Aman-aman aja sampai dia tuh ke pos air, ngisi air semuanya sampai habis gitu, set. Nah, mulai janggalnya ketika dia mau balik nyamperin gue lagi Mas Wok, yang di pertemuan antar Wakas itu. Dia udah mulai naik nih. Jadi kan posisinya ambil airnya di bawah nih. Dia naik lagi buat ke jalur kan. Nah, di situ dia jalan Mas Wok. Dia jalan kok ngerasa kayak nggak nyampe-nyampe. Tapi jalurnya rasanya sama aja. Sama. Dan Mas Wok tahu apa tuh? Ketika dia mulai ngehnya dia ini nggak nyampe-nyampe, dia berhenti, istirahat sembari baca alam gitu ya, maksudnya kalau anak-anak gunung pasti tahu kan, pasti baca medan kan. Ketika dia nunjukin palanya ke bawah, ada prasasti Puncak Sarif. Loh, nyasarnya ke Puncak Sarif. Wih. Dan seberapa dia bilang, jauh itu ya? Padahal dia ngerasanya di jalur arah yang mau ke posisi gua Mas Wok. Oke. Gua langsung merinding pas dia cerita begitu, terus gue juga. Pas dia nunjukin, kan jadi setiap puncak itu kan pasti ada plakat-plakat kan. Nah, di situ dia ngeliat, di situ ada plakat Puncak Sarif. Jadi buat para penonton mungkin pada tahu ya kenapa disebutnya Puncak Sarif, karena di situ ada sesepuh Merbabu atau warga lokal Merbabu yang ada masalah, larinya ke gunung dan dia meninggal di situ dan disebutlah jadi Puncak Sarif. Seperti itu. Mungkin para penonton pasti tahu lah detail seperti apa. Mungkin gua nggak bisa detail seperti apa, cuman dia ada masalah, lari ke gunung dan akhirnya menghabiskan hidupnya di sana dan disebutlah jadi Puncak Sarif itu. Si Gus Ega merinding sejadi-jadinya. Nah, kenapa dia bisa sampai situ? Ternyata ada relate juga, Gus. Gue baru pas kita lagi ngobrol itu ya, lagi persiapan mau turun itu, dia cerita selalu nyebut Puncak Sarif. Mungkin aja dia disambut sama Simbah Sarifnya ini. Dan ketika dia ngeliat plakat itu udah ngeblank, dia langsung buru-buru cari jalurnya lagi. Dan bener aja, alhamdulillah, untung nggak disasarin lagi. Sampailah ketemu lagi. Tapi itu posisi air udah di bawah ya? Udah lengkap, air udah lengkap. Cuman memang pas itunya aja tuh kejadiannya. Setelah Gus Ega cerita, gue cerita.
Guys, gue juga sama. Pas lagi kita tidur tuh, yang pas mau maghrib, kejadian, ada suara cewek. Yang bener lu, serius, gue sampai melekin mata. Itu suaranya tuh bener-bener dibuntutin suara lu ngorok berdua Ki sama Lucom. Serius lu? Terus iya serius. Di situ langsung gue Sega nge-cut. Dah, tar aja sisanya di base camp. Bahaya. Ya. Oke lah. Akhirnya setelah itu kita blank jalan turun. Oke, dari pos kita 3 ngecamp ya kan, kita jalan nih menuju pos 2 yang memang jaraknya agak sedikit lumayan jauh, tapi bisa dibilang setengahnya dari BC ke yang pos 1 Bayangan lumayan jauh kan. Oke. Jadi sebelum turun kita tuh bener-bener dikasih view yang cantik banget masuk, bener-bener nggak ada awan, nggak ada apa, jadi full kota Semarang kelihatan, Gunung Telemoyo itu semua kelihatan semua tuh. Wah, cantik banget kan. Gua foto-foto di situ sembari kita turun dah tuh. Di lalahnya kan kita juga bawa tape tuh ya, tape suara, setel lagu dah tuh. Wah, bener-bener asik dah turunnya kan. Oke, turun. Jadi posisi turun itu di depan itu Gus Ega lagi sebagai leader. Keduanya kalau nggak salah Oncom. Ketiganya itu Ripki. Keempatnya gua. Terakhir tuh Jimmy sama Abil. Abil jadi sweeper ya, jadi sweeper. Oke, kita turun tek. Nah, mulai di sini nih ada cerita lagi. Kita semua nih berempat udah melewatin Akasia Kembar. Akasia Kembar. Jadi kan antara pos 3 dan pos 2 kan si Akasia Kembar itu. Oke, kita turun. Gue udah ngelewatin berempat. Nah, sisa tinggal Jimmy sama si Abil nih. Yang memang baru ngelewatin. Nah, oke. Dia ngelewatin tuh. Set. Jadi yang sampai di pos 2 itu gua, Gus Ega, Ripki sama Oncom. Jimmy dan Abil belakangan tuh. Sekitar selang 3 menit lah. Kan lumayan juga tuh 3 menit ya. Sampailah kita di pos 2 nih. Sekitar jam setengah 1 atau jam 1 untuk makan siang, Mas Om. Ya kan? Kita masak lagi, jadi kita habisin tuh persediaan kita yang udah di situ, masak. Nah, tiba-tiba pas si Abil dan Jimmy datang nih, si Abil tampangnya emang udah agak pucet nih, Mas Wok nih. Banting carrier, langsung rebahan. Ya maksudnya duduk itu ya sebagai selonjoran di pos 2 itu. Ya udah tuh, ya kata si Gus Ega udah istirahat. Oke, Gus Ega masak, gua bantuin masak dan si Ripki, Oncom, Jimmy pada masak semua. Oke dah tuh. Selesai nih, makanan jadi, kita makan. Semua si Abil juga ikut makan. Nah, oke, kelar nih. Semua cuci piring, barang kita packing ulang lagi. Jadi tibalah kita mau pulang nih. Tiba-tiba Mas Wok, Abil nggak bisa berdiri. Padahal tadi aman-aman aja, cuma mukanya pucat. Mungkin karena capek kali ya. Itu kakinya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Udah, akhirnya kita kasih waktu lagi, spare. Gua keluarin, alhamdulillah gua kan bawa kebetulan tuh ke bawah tuh, hand body. Gua bantuin urut. Gua urutin si Abil, ini. Masih belum enakan juga tuh, 15 menit. 15 menit berlalu, ya udah kasih 10 menit lagi. Udah tuh diurut lagi, si Abil berusaha jalan. Dibantu pakai apa sih namanya itu ya kalau gitu? Trekking pole, betul. Dia berdiri, jatuh lagi. 10 menit berlalu, Abil ngeluarin statement kayak gini. Udahlah, lu turun duluan aja, biarin gue di sini sendiri. Coba lu bayangin. Mana mungkin kita ninggalin teman kita yang berangkat bareng-bareng ditinggalin sendiri, nggak mungkin kan? Dengan kondisi yang nggak bisa jalan. Kondisi seperti itu. Dengan kebingungan tim ini udah mau gimana, di situ gue langsung ngambil keputusan. Bil, lu gua gendong. Tolong yang lain lu cover carrier kita. Si yang anak lain udah skeptis. Yang bener lu lihat nih jalurnya kayak begini nih. Jalur turunnya kan, yang jalur tekanan kan ekstrim banget kan. Udah, mau gimana lagi? Ini kita kalau nggak dipaksain turun, kita kena malam. Itu posisi udah jam 2 lewat, Mas Wok. Dan tadi juga diceritain stok persediaan udah dimasak semua nih. Udah dimasak semua dan kita udah nggak ada persediaan makan lagi kecuali ya kopi-kopi dan teh dan susu. Oke, gue di situ ngambil keputusan, yuk gue gendong, Bismillah, gue masih ada kuat fisik. Akhirnya di situ anak-anak ngekondisin carrier gue, Mas Wok. Udah ada tuh, gue ngegendong si Abil. Dengan susah payah dan bisa dibilang medannya tuh bener-bener kacau banget. Mungkin nanti Mas Wok bisa ngeliat videonya. Di situ gue punya ada dokumentasinya. Oke, nanti untuk autentik nih, cerita gue nggak ngarang. Cuplikan videonya nanti gue masukin juga buat para teman tidur. Gimana? Gue dengan sekuat tenaga dibantu juga untuk ininya. Jadi di depan gue ada Oncom.
Oncom itu untuk memastikan jalur aman. Iya. Sembari dia megangin gue, sembari nahan-nahan. Udah gue gendong tuh dari pos 2 mau ke pos 1 itu kan lumayan juga, dan sebenarnya nggak jauh Mas Wok. Tapi jalurnya begini. Iya. Nah, bisa dibayangkan. Gendong, kita bawa carrier aja udah setengah mati ya kan. Apalagi ini gendong orang. Ya. Ya udah gue dengan setengah mati tuh gue gendong si Abil, terus pelan-pelan hampir udah mau jatuh, ditahan lagi. Untung ada Oncom di depan sebagai penahan, terus jalan lagi. Nah, ada nih di satu titik istirahat nih, karena memang jalurnya bener-bener ekstrim banget Mas Wok. Iya. Nah, ketika kita lagi istirahat, tiba-tiba Abil muntah. Dan muntahnya ini nggak selayaknya muntah. Kenapa gue bisa ngebilang muntah? Ini tuh muntahnya bau busuk, beda ya, maksudnya busuknya muntah pada umumnya tuh beda. Ini bener-bener amis dan warnanya agak kegelapan Mas. Iya. Dan dia bentuknya bukannya kental tapi cair, lebih ke arah air. Itu muntahnya banyak banget kan. Ya udah akhirnya, nah kita jalan lagi deh nih, gue setengah mati tuh yang lewatin turunan yang bener-bener ekstrem itu Mas Wok. Nah setelah itu, jujur tenaga gue udah habis. Akhirnya di sini si Gus Ega ngambil keputusan. Gua coba cari kayu. Kita mau nandu Abil nih, karena kan kita banyak orang nih. Kita bawa tandu aja, kita bawa sarung ini kok. Jadi kita double 2. Oke, turun si Gus Ega, ditungguin kok udah hampir setengah jam nggak balik-balik. Gua mungkin karena gue jalan sama anak gunung yang biasa naik gunung ya. Mereka langsung, yang udah biasa naik gunung kan si Rifki, Oncom, sama si Abil nih sebagai korban yang gue bilang, kayaknya si Gus Ega udah turun deh, dia nggak mungkin bikin tandu. Oke, dan kita akhirnya turun tuh, sembari tetap ngegendong Abil tuh. Bener aja Mas Wok, jadi sekitar 35 meter kita turun ke bawah, ada tanda tuh. Jadi si Gus Ega ini bikin tanda, bahwasanya dia bikin tulisan di tanah. Dia ke base camp buat minta pertolongan ranger-ranger dan orang base camp. Ya udahlah, wah kita tenang nih, karena udah tahu posisinya si Gus Ega ini bukannya kesasar atau apa, tapi dia menuju base camp. Oke, kita tetap jalan aja tuh. Nah, akhirnya tuh sekitar ada tuh 1 jaman dari yang titik kita nemu tulisannya si Gus Ega itu setelah jalan. Itu lama kan karena kita bawa Abil kan. Nah, 1 jam kita istirahat, ada suara kencang banget nih Mas Wok nih. Suara motor wah. Dievakuasi. Kita udah feeling nih, fix pasti tim SAR dan ranger BC. Di situ gue langsung alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada pertolongan juga nih. Itu dari suara yang gue pertama kali, suara motor wang itu sekitar ada 10 menit tuh. Kan namanya motor gunung kan suaranya juga udah kedengeran kan. Nah ya 10 menit. Nah ternyata kalau evakuasi itu dia bisa sampai ke pos 1. Mas Wok, jadi motor-motor mereka ditaruh di pos 1, sisanya mereka naik. Nah jadi sebenarnya posisi penjemputannya gue itu udah nggak jauh dari pos 1 gitu. Jadi sekitar yang gue bilang tadi tuh 10 menit, akhirnya tim SAR datang. Tim SAR datang, ambil foto dokumentasi mungkin untuk dilaporkan ke pihak perhutani dan tim Basarnas gitu, bahwasanya ada yang dievakuasi. Ya udah akhirnya makasih ya Mas. Kita disuruh jalan duluan. Abil disitu sama tim SAR. Abil sama tim SAR, Mas sampean jalan duluan ke pos 1 ya, silakan, di situ ada motor-motor kita. Oke, akhirnya gua, Rifki, Oncom sama Jimmy lari tuh ke pos 1. Oke, akhirnya kita sampai nih Mas Wok di pos 1, istirahatlah kita minum-minum, isi air lagi kan udah habis. Nah nggak lama, sekitar 3 menit si Abil turun. Sudah kondisinya udah naik motor, karena ada 1 orang itu nyamperin sedikit tuh ke bawah turunan gitu. Nah naik motor, ya udah dia bilang, Mas saya duluan ya, orang-orang base camp bilang gitu kan. Nah akhirnya sekitar itu kalau nggak salah ada 7 motor Mas Wok yang evakuasi kita. Si Abil dibawa turun ke evakuasi. Nah sebagian tim SAR sama orang ranger bilang, Mas carrier sampean saya bawain ya ke BC. Jadi alhamdulillah kita nggak ada beban. Nah jadi ini si 4 orang ini udah nggak bawa beban lagi nih. Udah dah, akhirnya kita bisa lari kan. Oke, setelah barang carrier semua dibawain sama tim SAR, udah kita nyusul tuh. Kita jalan. Nah, sampailah kita di base camp jam 6. Jam 6 kurang lah, 6 kurang 15. Sore ya udah. Sore. Kita agak lama karena kita kan jalan kan. Kalau yang ini kan dia udah naik motor. Nah, di situ gue udah ngeliat kondisi Abil udah rebahan dan Gus Ega lagi di sebelahnya. Nah, mulai di sinilah full cerita keluar. Dari si Abil. Dari Abil. Oke. Nah, jadi kan kita kan berempat ini kan lama nih ya. Jadi kan si Abil udah nyampe di base camp duluan. Nah, jadi
si Abil ini udah ditanganin sama Kuncen Basecamp Tekela. Iya. Dia disamperin, dibacain doa dan disuruh minum air, udah tuh diminum sama Abil tuh. Nah, ini sih penjelasan dari si Kuncennya. Iya. Kenapa Abil bisa nggak jalan? Jadi dia sakitnya itu cuman dari lutut sampai pinggul ini aja nih Mas Wok nih. Jadi untuk dari lutut sampai ke sininya tuh nggak sakit. Jadi Iya. dia sempat kok jalan jongkok, tapi untuk berdiri nggak bisa. Nah, kenapa si Abil ini bisa nggak bisa jalan itu? Ternyata Abil disukain sama salah satu penunggu dari Kerajaan Merah atau Hijau itu, yang dimana bentuknya ya, ini versi dari si Kuncennya adalah cewek, tapi badan ke bawahnya ular. Jadi pahanya Abil itu kalau secara penjelasan itu dililit sama dia. Merinding. Jadi gue juga jujur merinding nih Mas Woknya. Pahanya itu dililit. Yang dililit. Bagian ini. Bagian pahanya aja. Kenapa jadi dia nggak bisa berdiri? Iya. Itu dililit. Iya. Nah, jadi sebenarnya nih harusnya si Abil bisa sembuh lebih cepat. Cuman karena si Kuncennya lagi ada acara di desa itu, mau nggak mau Abil ditinggalin. Dia bilang, nanti kalau misalkan sampai maghrib belum sembuh juga Abil, tolong hubungi saya. Dan bener aja sampai maghrib pun Abil belum sembuh-sembuh. Akhirnya kita by call tuh. Jadi orang BC nelfon lagi Kuncennya, suruh Abil sholat maghrib. Paksain dia bilang. Disuruh paksain. Akhirnya dengan sekuat tenaga, walaupun sih dia udah agak enakan, nggak separah, alhamdulillah udah agak bisa berdiri sedikit. Akhirnya dipaksain tuh, gue papah ke WC untuk ambil wudhu. Akhirnya gue udah papah lagi, dia sholat berdua sama Gus Ega, karena yang belum sholat itu cuma Gus Ega sama Abil, karena dia posisinya nemenin Abil ya. Lagi nge-backup Abil, oke. Dia sholat maghrib, kelar, udah kelar, tiba-tiba Abil teriak. Dia ngerasa dari mulai tengkuknya dia nih Mas Wok, sampai ke ubun-ubunnya tuh kayak digencet pakai ini nih, pakai siku. Kencang banget dia teriak sampai, aduh ya Allah, sakit. Tapi itu nggak lama sih, cuma sekitar 1 menit sampai 1,5 menit. Itu kan berarti kan lumayan juga kan ya sakit. Ya lama sih kalau itu dia kan. Kesakitan. Udah tuh, gua sama Gus Ega sambil gua baca-bacain sebisa gua urut-urutin. Udah tuh dia rasa sakitnya hilang. Dan miracle-nya gue bilang di sini ya, setelah habis kesakitan yang bener-bener parah kata si Abil itu, Abil bisa jalan Mas Wok. Setelah dia sholat maghrib. Bisa dibayangin. Tiba-tiba bisa jalan, tapi jalannya bukan jalan yang cepat, tapi udah bisa jalan bertahap aja. Bertahap, cuman udah bisa gitu udah bisa kan. Iya. Itu di situ gue speechless. Jadi sebelum proses dia mulai berdiri, dia sempat muntah dulu masuk. Jadi habis kesakitan itu, tiba-tiba kan tadi pas dia sampai itu kan kita dapat makan lagi tuh. Dapat makan lagi sebelum pulang, kita makan bareng. Nah, habis sholat dia muntah tuh, habis yang sakit pala yang bener-bener yang kayak digencet itu, dia muntah. Untung muntahnya nggak di base camp ya. Jadi sempet dia udah mau ngerasa mau muntah, dipapah tuh 2 orang ke WC, akhirnya muntah tuh dia. Nah, setelah habis muntah, jeda 3 menit bisa berdiri jalan. Bahkan gue ada videonya tuh kalau misalnya nanti mau ditampilin sama Mas Wok. Nanti kalau berkenan gue tampilin. Bisa ditampilin aja karena gue udah bilang sudah bisa jalan. Alhamdulillah tuh Mas Wok. Nah, setelah Abil udah mulai ini, kita mulai deh tuh mandi-mandi, siap-siap lah ya karena udah mau pulang. Beberes harusnya tuh kita pulangnya itu sebelum maghrib, tapi karena ada kejadian ini, jadi ya udahlah kita molor, ya udah. Nah, di sela-sela kita lagi bersih-bersih, anak-anak lagi bersih-bersih ini, datang lagi nih Kuncennya. Mungkin acara di kampungannya sudah selesai. Cerita lagi. Jadi kejadian seperti Abil ini bukan yang pertama Mas. Bahkan yang sebelum Abil ini lebih parah dari Abil. Kenapa dia bisa dibilang lebih parah? Bisa dibayangkan dia benar-benar mati rasa masuk. Dan dia dievakuasinya itu di pos 4. Orang Bekasi. Dievakuasi sama tim SAR dan Ranger itu di pos 4. Bisa dibayangkan para tim SAR dan Ranger untuk evakuasi dia tuh seberat apa. Kalau si Abil udah mau dekat pos 1, jadi nggak terlalu berat. Ini di pos 4, bisa dibayangin. Mati rasa, sampai-sampai dibawa ke puskesmas dan RSUD terdekat.
itu sampai rumah sakit angkat tangan. Nggak tahu. Kan? Nggak tahu ini sakitnya apa, supaya untuk dirujuk ke rumah sakit besar. Akhirnya dia, yang orang Bekasi ini nih, pihak cerita versi si Kuncinya itu, dibawalah pakai ambulan ke Bekasi, karena memang dibawa ke rumah sakit besar yang ada di Bekasi. Dan orang tuanya juga yang nyuruh, ambulannya tadi dibayarin. Oke. Ambulan berangkat dari SUD setempat untuk anterin si orang anak Bekasi ini. Pas sampai perbatasan, kalau nggak salah tol Semarang sampai mana, itu anak tiba-tiba sehat, bisa bangun di dalam, kakinya bisa digerakin, udah nggak mati rasa lagi. Dan ternyata si makhluk ini lepasnya di situ, karena mungkin udah beda kekuasaan kali. Jadi kan makhluk itu kan punya wilayah kekuasaan. Jadi dia mungkin nggak berani lebih dari situ masuk. Itu benar-benar true story. Jadi Abil ini termasuk beruntung. Tapi Mas, kenapa? Gue mau tanya nih. Boleh. Penyebabnya apa ya? Kayaknya kalau dari cerita awal, kayaknya Mas Abil ini nggak ngelakuin apa-apa loh. Nah, kalau gue bisa bilang sih ini efek domino, Mas Wok. Efek domino dari yang bisa dibilang Oncom dan Rifki yang berkata kasar itu, yang nggak selayaknya disebutkan itu, jadi berimpact mungkin sama Abil juga, karena Abil udah dapet tanda-tanda yang gue bisa bilang di pasar sapi dari itu. awal. Nah, karena fisik dia ini lagi lemah, diserangnya ke dia, dan mungkin juga ada auranya dia yang disukain. Jadi si Kuncinya pun setelah bercerita itu suruh kita berkemas cepat-cepat. Karena kenapa? Ini kalau Abil nggak cepat-cepat, Anfa lagi dia. Bisa lagi. Iya. Dan yang dikhawatirkan adalah Sukmanya yang dibawa. Itu yang kita takutkan. Jadi akhirnya setelah kita cerita singkat itu, pamitanlah kita. Pamitanlah kita sama pihak Basecamp dan Kuncian, terima kasih lah udah dibantu gini. Akhirnya kita pulang deh tuh. Pulang kita ke terminal Joko Tingkir apa Jakarta Tingkir tuh, gue lupa tuh daerah situ. Akhirnya kita pulang. Nah, setelah kita pulang pun nyampe di Basecamp pun kita bedah cerita lagi, Mas Wok. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ya kalau dirunutin, titik awal permasalahan itu ada di si Oncom dan Rifki ini yang berkata kasar di awal, dan selanjutnya kita hahaha pas malam-malam gitu. Nah, si Abil pun pas nyampe di Basecamp pun nambahin cerita lagi. Ketika dia ditinggal sendiri waktu kita lagi summit jam 12 siang itu, jadi kan dia sendiri nih. Nah, ketika dia mau kencing, tiba-tiba ada burung masuk yang nyamperin dia. Burungnya itu sekitar jarak 2 meter. Nah, itu kondisi dia disamperin burungnya ketika dia mau pipis. Dia mau pipis, disamperin burung. Nah, ketika dia lagi pipis, ada suara kresek-kresek jalan. Dan sekelebatan. Nah, mungkin ya, ini opini gue pribadi sih ya, kenapa Abil itu, kayaknya dia udah ditandain dari ketika dia mulai berangkat melewati akasia kembar itu. Nah, mulai anfalnya itu mungkin mulai ditempelinnya itu ketika turun. Nah, si Rifki pun pas lagi di Basecamp juga cerita bahwasanya pas lagi di pos 2 itu dia bisa ngelihat bahwasanya memang betul ada yang ngelilit Abil di pahanya, tapi dia cuma ngeliat ularnya doang, nggak ngeliat atas kepalanya. Gitu. Cuma badannya aja. Di situ Mas Wo. Jadi yang bikin Abil bisa sampai se-anfal itu. Iya. Jadi mungkin ini cerita itu aja sih yang bisa gue ceritain, masuk yang gak akan gue lupain seumur hidup lah. Karena ini pendakian gue kedua gitu loh. Dan kedua tapi yang paling epic lah. Nah, betul banget. Biasa gue cuma nonton di YouTube cerita-cerita orang yang skeptis, akhirnya ngerasain sendiri. Tapi Mas Paris... Iya, gimana Mas? Awalnya Mas Paris skeptis ya? Skeptis. Tentang dengan hal-hal yang seperti itulah gitu. Iya, maksudnya dalam cerita hal gunung ya gitulah. Kan kasarannya kalau kita mau diganggu mah di mana aja gitu ya Mas. Iya. Tapi setelah kejadian ini gue membuka mata bahwasanya ya lu nggak bisa semena-mena di tempat orang. Apalagi ini di gunung gitu loh, yang kasarannya tuh markasnya mereka gitu loh. Ya, buat jadi pesan juga buat para teman tidur itu kan. Dengar ceritanya Mas Paris, jangan pernah berlaku semena-mena lah, semau-maunya gitu dimanapun. Oke, nah itu dia tadi cerita dari narsum gua yang luar biasa, Mas Paris. Matur nuwun, terima sama-sama kasih. Mas Wok. Mas udah Paris dikasih kesempatan udah nih. Mau berbagi cerita Sama-sama, gue juga. Udah ketemu juga ya kan. Siap. Nah, buat
kalian nih para teman tidur, for your information nih Mas Faris nih luar biasa hobinya segala-gala kegiatan outdoor, naik gunung, trail run, Waduh. terakhir diving. Waduh. Ya Mas, diving kan terakhir Iya, di betul. mana tuh? Bali ya? Bali itu waktu lo ngambil advance Oh. lisensinya. Diving, nyelam. Besok mau nyelam di kali. Wah, hai. Oke. Bisa Buat aja, para Mas. teman tidur yang mau kenalan sama Mas Faris, monggo langsung aja di follow sosial medianya Mas Faris di bawah sini. Siap, langsung di follow aja guys ya. Siapa tahu kita bisa bersilaturahmi, bertukar cerita. Ya, Langsung aja. mau tanya-tanya soal diving apa Boleh, segala macam boleh boleh. banget. Oke, siap. Juga buat para teman tidur yang punya cerita pengalaman seputar horor, boleh dikirim ke email atau DM Instagram di bawah sini. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian semua, buat Mas Faris. Siap, sama-sama Mas Wok. Dan selamat tidur.